Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar Anyusut kembali hadir di hadapan Anda. Edisi hari ini 14 Januari 2023, kami telah menghimpun beragam informasi untuk menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Banjir kepung Makassar akibat intensitas hujan tinggi dan air laut pasang. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan dan menerbangkan puluhan atap rumah warga di Pangkep. Seekor buaya bertelur hebohkan warga di area persawahan milik warga di Maros. Selain cuplikan tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Firda Jumardi. Inilah seputar Anyusut selengkapnya. Kita awali informasi pertama dengan informasi banjir di Makassar. Sejumlah wilayah di kota Makassar dilanda banjir. Wilayah terparah terjadi di jantung kota dengan air setinggi 1 meter. Sejumlah wilayah perkantoran hingga sekolah juga terendam air. Akibatnya, puluhan motor serta mobil juga mogok karena berusaha menerobos banjir untuk mengantar anak sekolah dan ke kantor. Ngerinya. Tenggelam semua mobilnya orang nih. Intensitas hujan yang meningkat sejak malam membuat sejumlah wilayah di kota Makassar terendam banjir. Seperti yang terjadi di sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Akibatnya semua akses jalan tertutup oleh air setinggi 70 cm hingga 1 meter. Roda 2 maupun roda 4 banyak yang terpaksa putar balik. Namun ada juga yang nekat menerobos banjir hingga kendaraannya mogok. Banjir itu terjadi di jantung kota Makassar. Di lokasi itu terdapat perkantoran, pemerintahan, dan swasta serta sekolah. Semuanya terendam banjir. Banjir itu terjadi di Jalan Sulawesi, Jalan Cendrawasih, Jalan Arif Rate, Jalan Veteran Selatan, dan Jalan Nusantara. Aparat kepolisian yang melakukan penjagaan berusaha menghimbau warga untuk kembali pulang agar tidak melintasi jalan yang debit airnya terus meninggi. Tidak tahu kalau air tinggi? Tahu Pak, Mau pergi kerja? Bagaimana ini Pak? Karena semua titik jalan tidak bisa dilewati. normal Pak. Oh, motornya mogok. Dipaksa tadi Pak ya, tembus. Oh, subuh personil Sabara Polrestabes Makassar sudah antisipasi untuk pengguna jalan. Iya. Untuk tidak melewati jalur di depan Makorate, mengingat arus ketinggian sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilewati. Oh, berapa ketinggian air kalau di belakang ini, Komandan? Ketinggian ini sudah lebih daripada hampir 70 cm nih, 70 cm nih. Ini ke depan Pertamina. Hingga kini sejumlah jalan di 7 kecamatan yang ada di kota Makassar masih terendam banjir. Aparat kepolisian setempat juga disiagakan di lokasi guna menginformasikan pengendara agar tidak menerobos banjir. Peristiwa ini pun masih kali pertama terjadi yang debit airnya mencapai 1 meter yang terjadi di jantung kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda seluruh wilayah kota Makassar sejak Senin dini hari membuat sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga terkepung banjir dengan ketinggian 2 meter lebih. Air laut yang juga naik membuat saluran air di pemukiman warga tak dapat berfungsi dan terlihat seperti sungai yang meluap. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda seluruh wilayah di kota Makassar membuat ratusan warga yang berada di pinggir kanal Jongaya, kota Makassar terendam banjir. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir memilih mengungsi ke rumah keluarganya. Air laut yang juga pasang membuat seluruh saluran air di pemukiman warga di kota Makassar tiba-tiba terlihat seperti sungai yang sedang meluap. Salah seorang warga yang mengungsi, Lina, mengatakan ketinggian air banjir bahkan mencapai 3 meter dan merendam ratusan rumah warga di Jalan Andi Tondro 5.
saya banjir ya, Iya. Pak. Sampai di atas begini baru rumah panggung. Rumah panggung ya? Iya, di atas milaga air sampai Berapa tingginya kira-kira banjir, Bu? Ada sekitar 3 meter di belakang di situ. 3 meter ya. belakang? Iya. Berapa rumah dalam itu, Bu? Banyak rumah dalam. Banyak, Bu? Iya, kalau di belakang jadi 5. Oh, jadi mengungsi ini, Bu? Iya, mengungsi ini aku pilih mamaku di kakakku. Oh, baru ini banjir atau gimana, Bu? Baru pertama kali ini. Berapa ada mah lebih 10 tahun di sini. Nah, baru ini banjir begini parah sekali. Parah, Bu, ya banjirnya Iya. ya. Tidak hanya merendam pemukiman warga, air banjir dengan ketinggian 40 cm juga merendam sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini akan terjadinya cuaca ekstrim yang melanda seluruh wilayah Kota Makassar sejak tanggal 12 hingga 14 Februari mendatang. Warga pun dihimbau agar berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan mewaspadai banjir. Dari Makassar, Julius Vin, iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Makassar Senin pagi langsung turun memantau kondisi kota yang dilanda banjir. Dani Pumanto menginstruksikan seluruh SKPD Makassar untuk memastikan warga selamat. Dari pantauan satelit, curah hujan cukup tinggi disertai air laut pasang, sehingga banjir terjadi hampir di seluruh wilayah di Kota Makassar. Tenggelam semua mobilnya orang nih. Mobilnya orang tenggelam nih. Sulawesi. Ngerinya Sulawesi. Melawang juga ini anu di belakang. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Kota Makassar menyebabkan banjir nyaris di seluruh kecamatan. Tidak hanya rumah warga, jalan-jalan utama kota juga terendam banjir. Sejumlah wilayah yang selama puluhan tahun tidak terkena banjir hari ini dilaporkan banjir. Banjir bahkan merendam sejumlah kawasan ekonomi seperti kawasan Pecinan, Jalan Sulawesi, terendam banjir hingga 50 cm. Wali Kota Makassar bersama Kepala OPD turun langsung meninjau lokasi banjir di rumah-rumah warga. Dani Pumanto menghimbau warga waspada banjir yang semakin tinggi. Ia juga meminta warga waspadai listrik rumah saat banjir dan memastikan anak-anak aman. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makassar hari ini mengalami musibah banjir. Itu bukan hanya di pinggir kota, tapi di tengah kota. Ini disebabkan karena dari pantauan satelit cuaca kita mengalami hujan lebat hingga sore hari disertai dengan pasang. Sebenarnya pasangnya tidak terlalu tinggi karena 2 kali tinggi pasang hari ini. Tadi sekitar jam 9 dan sebentar jam 6. Lebih tinggi daripada sekarang. Nah, kami bersama Pak Lurah dan Infokom serta PMK dan seluruh SKPD Kota Makassar hari ini turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat dalam keadaan selamat, terutama dalam soal listrik. Bagaimana anak-anak kita, saya sudah perintahkan kepada seluruh sekolah-sekolah untuk memulangkan anak-anak kita, pulangkan ke rumah masing-masing, memastikan anak-anak kita ada di rumah, dan senantiasa dihindari barang-barang besi karena air sekarang sudah kondisi 1 meter hampir di seluruh wilayah Kota Makassar, dan eskalasi cuaca makin hari sampai puncaknya jam 12 dari pantauan cuaca jam 12 sampai jam 1. Nanti sekitar jam 4 baru cuaca agak mereda. Sehingga kepada seluruh masyarakat Makassar, pertama selamatkan diri kita semua, selamatkan anak-anak kita, keluarga kita, pastikan ada di rumah, dan sekali lagi jangan menghindari di luar rumah karena air banyak mobil-mobil terjebak dan tidak bisa jalan lagi, terutama mobil metik. Dan sekali lagi pemerintah kota, walaupun karena seperti ini kita siap, bentar lagi kita akan mengevakuasi lewat pemadam kebakaran salah satu masyarakat yang sakit, dan bagi ada yang membutuhkan evakuasi segera hubungi 112. Kami standby dengan kekuatan penuh. Semua 22.800 pemerintah Kota Makassar bersama 6.000 RT/RW hari ini kita standby semua, dan kami siap untuk memberi bantuan insya Allah jika dibutuhkan. Kita berdoa agar insya Allah kejadian ini bisa menurun, dan insya Allah kita selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Tim Basarnas Sulsel mengevakuasi seorang ibu lansia yang terjebak kepungan air banjir di dalam rumahnya di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Usai dievakuasi, korban langsung mendapatkan perawatan medis di atas kendaraan tim SAR. Tim Basarnas Sulsel dibantu warga mengevakuasi seorang ibu lanjut usia yang terkepung air banjir dalam rumahnya di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Proses evakuasi dilakukan setelah ibu lansia ini memilih bertahan dan takut untuk keluar rumah lantaran ketinggian air banjir terus naik. Petugas Basarnas Sulsel bersama warga pun menggotong sang nenek menggunakan tandu lipat dan dibawa ke dalam mobil tim SAR untuk diberikan pertolongan medis. Di lokasi berbeda, tim SAR gabungan juga mengevakuasi sejumlah warga yang rumahnya terendam air banjir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketinggian air banjir yang terus naik. Sebelumnya, BMKG Wilayah 4 Makassar telah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim yang melanda seluruh wilayah di Kota Makassar, mulai dari tanggal 13 hingga 16 Februari mendatang. Khususnya di wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini mulai tadi pagi banjir dan memang sesuai arahan BMKG untuk hari ini dan sampai tanggal 16 diguyur hujan. Dan untuk hari ini Makassar, seluruh Kota Makassar sudah hampir seluruhnya banjir dan ketinggian atau debit air sudah mencapai setengah meter dan di daerah tertentu sudah ada yang 1 meter lebih. Dan hari ini juga kita juga mengantisipasi karena air akan pasang di jam 19.00 dan itu akan reda. Dari Makassar, Yuliosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur seluruh wilayah di Kota Makassar membuat sekolah menengah SMK 6 Makassar tergenang air 50 hingga 75 cm. Akibatnya, sejumlah barang elektronik dan peralatan sekolah rusak. Sementara itu, aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara sambil menunggu air kembali surut. Air banjir dengan ketinggian 50 hingga 75 cm menggenangi seluruh gedung sekolah menengah kejuruan atau SMK Negeri 6 Makassar yang terletak di Jalan Andi Jema, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Sejumlah pelajar yang masih bertahan diminta pulang ke rumahnya masing-masing lantaran pihak sekolah memutuskan untuk meliburkan sementara aktivitas belajar mengajar setelah seluruh ruang kelas tergenang air banjir. Untuk ketinggian air banjir di sekolah ini bervariatif. Ketinggian air banjir di halaman sekolah mencapai 75 cm atau di atas lutut orang dewasa. Sementara di dalam ruang kelas ketinggian air mencapai 50 cm. Akibatnya barang elektronik milik inventaris sekolah yang terdiri dari 7 unit laptop, 2 unit proyektor, dan 2 unit printer rusak parah setelah tergenang air banjir sejak pagi. Karena Makassar saat ini sejak subuh tadi sudah mulai hujan dan kami datang setengah jam 6.15 sudah banjir depan ruangan ini dan sampai detik ini banjir sudah menggenangi SMK Negeri Makassar satu sekolah. Masuk di ruang praktek, masuk di ruang boga, semua ruang praktek banjir. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur seluruh wilayah di Kota Makassar sejak Senin dini hari membuat sejumlah pemukiman warga dan ruas jalan serta gedung sekolah tergenang air banjir. Kondisi ini makin diperburuk dengan tidak mengalirnya saluran drainase lantaran air laut ikut pasang. Dari Makassar, Yuliosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak menggelar ajang balap liar, puluhan anggota geng motor diamankan polisi. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana
kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih masih bersama kami. Hendak menggelar ajang balap liar di jalan raya, puluhan anggota geng motor beserta kendaraan roda 2 diamankan aparat kepolisian. Puluhan anggota geng motor diamankan ke Mako Polrestabes Kota Makassar Sulsel guna menjalani proses lebih lanjut. Semua ini tadi ini. Mendapat laporan adanya puluhan anggota geng motor yang hendak melakukan aksi balap liar, aparat kepolisian dari unit Sabara dan tim penikam Polrestabes Kota Makassar yang menggelar patroli malam langsung menuju TKP lokasi yang dimaksud di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dari TKP, polisi langsung mengepung dan menggerebek puluhan anggota geng motor tersebut, hingga seluruh anggota geng motor tersebut tidak dapat berkutik untuk kabur dari lokasi tersebut. Saat polisi melakukan penggeledahan, seorang pemuda didapati membawa senjata tajam jenis busur lengkap beserta ketapelnya. Sedikitnya 50 orang pemuda beserta kendaraannya berhasil diamankan. Selanjutnya puluhan anggota geng motor tersebut beserta kendaraan roda 2 miliknya diamankan ke Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, guna menjalani proses lebih lanjut. Sekelompok remaja yang mana mencurigakan. Setelah diperiksa mereka ada yang berlarian. Akhirnya beberapa yang ditemukan satu orang menguasai salah satu tajam busur dan penapan. Kemudian kendaraan yang sempat kami amankan sebanyak 59 kendaraan. Akhirnya kami kirim ke Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Sementara kendaraan roda 2 mereka akan diberi sanksi tilang. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 7 tahun di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, tenggelam saat bermain di sungai. Korban diketahui sedang memancing ikan dengan menggunakan perahu kecil dengan kondisi bocor. Saat ini, korban masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Sejumlah petugas SAR gabungan terus berupaya mencari seorang bocah berusia 7 tahun yang dilaporkan tenggelam di Sungai Kampung Matojeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Di tempat kejadian, warga tampak berkerumun di sepanjang bantaran Sungai Matojeng dekat tempat kejadian perkara untuk menyaksikan upaya pencarian korban. Sebelumnya, korban bernama Rehan yang hendak memancing di sungai memanggil 2 rekan lainnya untuk ikut bersama naik ke atas perahu kayu berwarna kuning. Namun setelah berada di atas kapal, Rehan turun dan berpindah ke atas kapal berwarna biru. Saat berada di atas kapal, korban sempat menimba air di atas perahu yang diduga bocor. Namun saat sedang menimba air keluar perahu kecil itu, perahu malah tambah terisi penuh dan akhirnya tenggelam. Kejadian anak yang tenggelam diperkirakan saat masuk waktu sholat zuhur. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas Makassar, BPBD Pangkep, dan TNI Polri. Dalam pencarian tersebut, SAR gabungan mengalami kendala saat pencarian korban dikarenakan faktor cuaca dan arus yang cukup deras. Pencarian korban telah dilakukan sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sore. Kami terima info adanya laporan dari omnya si korban bahwa ponakannya ini atas nama Rehan, laki-laki umur 7 tahun, bermain-main di tepi sungai dan terseret arus hingga hanyut terbawa arus sungai. Info ini kami terima sekitar jam 14.00, di mana dilaporkan kejadiannya itu terjadi jam 13.35. Sehingga kami ambil aksi menuju ke lokasi dan melakukan pencarian dengan teknik penyelaman dan penyisiran dengan menggunakan perahu karet.
Sementara saksi mata yang juga merupakan teman bermain dari korban bernama Rehan mengaku melihat perahu Rehan terbalik akibat terseret arus sungai. Kaki korban tergelincir di perahu dan tenggelam ke sungai. Korban diketahui sedang memancing ikan bersama 2 orang rekannya bernama Lukman dan Zul Anggara. terbawa arus baru ada airnya yang kerang yang kecil, ada airnya baru sebab itu langsung talinya lepas, begitu terbawa arus ini kapal perahunya ini tenggelam di perahunya, dia lompat turun, jadi tidak bisa berenang, saya lompat turun. Saat ini SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian dengan menyisir dan menyelam sekitar aliran sungai dari tempat kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi di tambang nikel PT Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kericuhan terjadi saat pihak penggugat hendak masuk ke dalam area tambang namun dihalangi oleh polisi dan sejumlah karyawan. Kericuhan ini bermula saat tim kuasa hukum Helmut hendak masuk ke area tambang, namun dihadang polisi dan karyawan. Kericuhan memanas saat Kapolres Luwu Timur AKBP Sylvester Simamora tiba di lokasi kejadian hingga terlibat adu mulut dengan kuasa hukum Helmut hingga terjadi pengusiran paksa dari area tambang. Saat hendak meninggalkan tambang, nampak sejumlah karyawan menyerang tim kuasa hukum. Kuasa hukum Helmut meminta agar proses pertambangan PT CLM dihentikan karena disinyalir melakukan pemalsuan dokumen untuk menguasai tambang. Sementara Direktur Eksternal PT CLM Ismail Ahmad menyebut pihak Helmut tidak berhak memasuki area tambang karena seluruh proses perdata dan pidananya sudah berkekuatan hukum tetap. Polres Luwu Timur, saya ulangi, kami mendesak Kapolres Luwu Timur untuk menyetop semua aktivitas pertambangan yang ada di PT CLM. Karena kami duga adalah kami bodong dan kemudian yang kedua adalah izin yang dimiliki oleh mereka dimiliki dengan cara yang tidak benar ataupun ada dugaan pemalsuan akte secara otentik seperti laporan yang sudah masuk di Mabes bulan lalu itu diterima dan kita duga memasukkan akte. Dengan dikeluarkannya RKB oleh SDM, tentu semua kita sudah jalankan. Jadi proses penambangan mulai dari OB, kemudian orgeting, hauling, dan sekarang kita sudah lakukan barking, Pak. Jadi kami sudah mengisi, tongkang-tongkang berikutnya kami datangkan. Jadi saya kira semua clear. Jadi kalau ada persoalan-persoalan saya kira yang dianggap bahwa ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, ya saya kira itu tidak ada. Kalau juga ada merasa perkara hukum, saya kira bukan di sinilah kita mau membahas itu, bahwa CLM tetap jalan jelas secara secara hukum tentu. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan dan menerbangkan puluhan atap rumah dan sejumlah pohon di sekitar wilayah Kabupaten Pangkep. Angin kencang kembali menerjang Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Angin kencang terjadi di Desa Barabatu, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Puluhan atap rumah warga hilang diterjang angin kencang. Satu di antaranya roboh dengan tanah dan satu rumah warga tertimpa pohon mangga. Selain merobohkan rumah dan pohon, satu tiang listrik milik PLN patah akibat angin kencang. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun seorang anak luka pada bagian kaki akibat tertimpa pintu rumah saat ingin mencari ayahnya ke dalam rumah. Ke 39 rumah, yang parah itu sekitar 35 rumah, rata-rata atap seng yang terbang. Sejumlah beberapa pohon tumbang dan ada juga pohon yang listrik yang patah, kabel berserakan. Jadi ini adalah kali pertama terjadi bencana di Desa Barabatu sepanjang yang namanya Desa Barabatu. Saya gitu, Bu. Di mana, Ki? Situ ke sebelah rumah tangga kakakku yang ada. Oh, enggak ada jadi dengan rumah. Enggak ada kosong.
ada anakku tapi lari keluar itu ya. Oh, lari. Kena kaki nanu. Oh, kena kakinya di apa yang kena, Bu? Anu itu pintu. Pintu. Iya. Saat ini pemerintah desa dan warga bergotong royong membersihkan ranting pohon yang tumbang, serta pemasangan tenda sementara dilakukan pemerintah setempat. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terbawa arus banjir, seekor buaya sepanjang 3 meter muncul di sebuah kubangan air yang berada di sekitar area persawahan milik warga Desa Tengri Gangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Buaya sontak hebohkan dan nyaris menerkam warga, namun berhasil dievakuasi. Petugas juga menemukan 34 butir telur buaya. Warga di Desa Tengri Gangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya sepanjang 3 meter di sebuah kubangan air yang berada di sekitar area persawahan milik warga. Bahkan hewan reptil tersebut sempat beberapa kali menyerang warga maupun petugas damkar Maros saat hendak mendekati tumpukan semak-semak yang berada di pinggir kubangan air yang diduga sarang buaya. Dengan menggunakan alat seadanya berupa bambu panjang dan tali jemuran, petugas damkar bersama BPBD Maros dan dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi buaya yang sesekali kabur masuk ke dalam air. Namun buaya tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas setelah tali jemuran tersebut terikat di mulut buaya. Hingga proses evakuasi ini sempat berlangsung dramatis lantaran hewan reptil itu terus meronta dan berupaya kabur saat petugas hendak menutup kepala buaya dengan menggunakan karung. Warga dan petugas damkar juga menemukan 34 butir telur buaya yang tertutup dengan tumpukan semak-semak. Sebelumnya kemunculan buaya ini pertama kali dilihat oleh 3 orang warga yang hendak mencari ikan. Salah seorang warga juga nyaris diterkam buaya saat hendak mendorong buaya tersebut menggunakan kayu. Pertama dia tidak tahu bilang ada buaya. Terus dia kira gabus, dia dorong pakai kayu ya. Dia langsung lompat. Ada berapa orang pada saat di sini, Pak? 3 orang. 3 orang. Satu nyaris digigit atau gimana, Pak? Satu nyaris digigit. Pada saat itu dibikin apa, Pak? Sampai nyaris digigit, Pak? Cari ikan. Dia dekat memang dari situ ya, dekat, Pak? pas di situ di gundukan. Itu gundukan memang sarangnya atau gimana, Pak? Sarangnya, Pak. Kita memang lagi di darat dan dia memang lagi agresif. Dan kita tertutup dengan alang-alang, jadi itu yang sedikit menghambat untuk memberikan evakuasi. Setelah berhasil ditangkap, buaya tersebut kemudian ditandu menggunakan tangga sejauh 5 meter melintasi persawahan, kemudian dibawa menggunakan mobil damkar untuk diamankan di Mako Damkar beserta 34 telur buaya sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita pada program seputar iNews Sosial edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI bersama saya Firda Jumardi. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa, salam kita pada halaman.